Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, akan tetapi, akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi mengangkat suatu perumpamaan, yaitu tentang hakim yang tak benar. Perumpamaan ini diangkat oleh Yesus untuk, seperti dikatakan penginjil Lukas, untuk menegaskan bagaimana kita seharusnya berdoa. Berdoa yang tidak jemu-jemunya. Dia menampilkan hakim yang lalim dengan seorang janda. Jadi hakim ini dikatakan orang yang tidak takut akan Allah dan siapapun, atau tidak menghormati siapapun. Tentu sikap dari hakim ini ya, kalau dipandang dari soal nilai sosial dan juga tentunya nilai religius, tidak terpuji. Ya, karena memang dia mengesampingkan suatu nilai luhur, yaitu sang pemberi kehidupan atau sang sumber kehidupan, dan juga boleh dikatakan sebagai orang yang tidak menghargai sesama dalam lingkungan sosial di mana dia berada. Yang menarik bahwa kehadiran seorang janda itu yang dimasukkan dalam perumpamaan itu, dia hadir meminta bantuan hakim itu ya untuk membela haknya atau untuk memenangkan dia dalam perkara yang menimpa dirinya. Sering dia datang kepada hakim itu, dan juga sering hakim itu menolak. Tetapi setelah direfleksikan atau direnungkan, hakim itu kemudian semacam menemukan suatu pemikiran baru bahwa seharusnya aku harus melayani sang janda itu ya, daripada nanti ia akan menyusahkan aku karena datang terus kepada saya. Maka pada akhirnya hakim itu pun membantunya. Nah, ditekankan Yesus di sini, ya mungkin jangan dilihat pribadi hakimnya, tetapi yang perlu dicam di situ adalah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu ya. Di mana tadi dia mengatakan, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja datang kepadanya dan akhirnya menyerang aku. Dengan membenarkan dia, ya. Di sini Yesus sekaligus mau menggambarkan ya, bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi berdoa itu jangan tunggu waktu tertentu, tunggu ada masalah, ataupun kita berdoa itu ya tunggu ada situasi yang baik, atau tunggu ada momen-momen penting. Tetapi ketika kita dilanda persoalan, kita takut atau kita tidak mau datang kepada Allah, bahkan kita menyalahkan Allah. Jadi menegaskan kepada kita, doa itu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka,
terus kita panjatkan kepada Allah. Karena dalam berdoa kita tuh sedang berseru kepada Allah atau sedang meminta pertolongan kepada Allah. Dan tentunya di sini juga ya, Allah yang senantiasa setia kepada manusia tidak mungkin membiarkan orang itu. Seperti hakim tadi, tidak mungkin membiarkan janda itu berada di dalam persoalannya, karena dia datang terus kepadanya. Allah sekiranya demikian ya, dia akan memperhatikan orang yang senantiasa berseru kepadanya, memohon pertolongan dari Allah sendiri. Dan situ pun ya, Allah akan menilai hati, atau Allah akan setidaknya hadir dalam doa orang itu, lalu kemudian dia akan memberikan bantuan sejauh hal itu berkenan bagi Allah, dan juga bisa diberikan kepada, atau rahmat Allah itu bisa disalurkan kepada orang yang berdoa tak jemu-jemu itu. Bapak Ibu saudara-saudari ya, pengalaman kehidupan kita ya, kita mungkin berhenti ya pada suatu titik-titik tertentu dalam berdoa. Mungkin saat kita bersyukur karena ulang tahun, atau karena kita mencapai suatu sukses, atau karena ingin mengikuti ini, ingin mengikuti itu, maka kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Terlepas dari itu, ketika kita berada dalam situasi-situasi tak mendapatkan masalah dalam hidup, seolah-olah kita itu melupakan Tuhan. Ya, itu pengalaman kita. Mungkin saya, mungkin saudara, mungkin teman-teman, Bapak Ibu. Tuhan pada hari ini sebenarnya mengajak kita dalam hal berdoa itu, janganlah jemu-jemu. Sebab kalau kita berhenti berdoa, di situ pun relasi kita dengan Allah pun ya bukan terputus, tetapi semakin ada sebuah kerenggangan yang memungkinkan masuknya kekuatan lain ya, atau roh lain yang akan menggoda dan mempengaruhi hidup kita, sehingga pada akhirnya pun ya kita sungguh-sungguh melupakan Tuhan. Tapi di sini Tuhan mengajak kita untuk berdoa terus-menerus, menjalin sebuah relasi yang intim dengan Allah. Tentu dalam hal ini ya, ada sebuah kesadaran iman dalam diri, hidup kita itu dari Allah, datang dari Allah. Dan oleh karena itu, kepada Allah itulah kita mengembalikan hidup kita, seluruh pengalaman kita, seluruh perjuangan kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Membiarkan Allah yang meraja, membiarkan Allah yang mengatur, membiarkan Allah yang berkehendak di dalamnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya nanti kita itu tampil dalam keberadaan atau eksistensi kita itu sebagai pelaku firman ya, atau pembawa kebenaran, pelaku kebenaran di tengah kehidupan sosial kita, di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah pekerjaan-pekerjaan kita dan sebagainya. Dan juga teman-teman saudara-saudari, Tuhan juga tentunya berharap ya, atau dalam ajakan Tuhan berdoa jangan jemu-jemu itu ya, paling tidak kita memahami doa kita ya. Doa tidak selalu berisi kita meminta, memohon dan sebagainya. Tapi setidaknya isi doa kita itu ya, pertama-tama memuji dan memuliakan Allah, mengucapkan syukur kepada Allah atas kasih, atas cintanya dalam hidup kita. Dan setelah itu ya mungkin kita bisa menyampaikan apa yang menjadi intensi kita. Kita kembali kepada nabi-nabi ya, khususnya Nabi Daniel ya, dalam doa-doanya. Pertama-tama dia mengungkapkan pengakuan iman, lalu kemudian ya pengakuan iman, lalu pengakuan dosanya. Baru kemudian pada akhirnya dia menyampaikan apa yang menjadi intensi doanya, apa yang menjadi permohonannya. Nanti kan di situ terungkap sebuah kerendahan hati ya di hadapan Allah. Ya, tentu kita juga setidaknya dalam doa yang kita panjatkan, tentu yang ditekankan juga di sana itu adalah pengakuan dosa juga itu pasti, lalu kemudian pengakuan iman, dan itu pada akhirnya baru kita menyampaikan intensi kita, sehingga doa kita itu tidak senantiasa monoton ya. Kita yang memohon terus. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci ya. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, dan tentunya juga karena Allah itu tahu, maka saatnya Allah itu akan menganugerahi rahmatnya, kasihnya, menyertai kita atau menjawab apa yang menjadi permohonan kita. Mungkin saja ya hal-hal kecil yang Allah berikan kepada kita, nafas kehidupan, kesehatan,
kegembiraan, sukacita, dan sebagainya. Dan itu semua sekiranya perlu disyukuri di dalam doa. Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita. Allah setia sampai kapanpun, meskipun diri kita itu tidak setia. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kita untuk senantiasa berdoalah kepadanya dengan tak jemu-jemu. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.